Bagian 1. Mengapa manusia modern sulit fokus? Dulu, untuk bisa terganggu kamu harus keluar rumah. Sekarang, cukup dengan buka mata. Begitu bangun tidur, refleks pertama kamu bukan tarik nafas dalam-dalam, bukan juga bersyukur karena masih bisa hidup, tapi cari HP. Sentuh layar, cek notifikasi, buka TikTok. Padahal, kamu belum benar-benar sempat buat nyambung sama diri kamu sendiri. Dan saat kamu buka ponsel tersebut, boom, kamu langsung tenggelam dalam ribuan informasi yang terasa penting. Padahal, sebagian besar besok juga kamu gak bakal ingat lagi. Hari ini kita tidak pernah kekurangan informasi. Kita justru kebanjiran informasi. Dan justru itu semua yang bikin fokus jadi barang yang langka saat ini. Industri raksasa di luar sana mempertaruhkan miliaran dolar hanya untuk satu hal. Mencuri perhatian kamu. Dan mereka serius. Mereka nggak main-main. Desain, algoritma, trigger psikologis, semuanya dibuat supaya kamu tidak sempat mikir apa yang penting buat aku hari ini. Bayangin ada sebuah tanaman, dia selalu menghadap ke matahari buat tumbuh. Sekarang, kitalah tanaman tersebut, tapi perbedaannya adalah mataharinya. Bukan lagi sinar hangat kehidupan yang disebut matahari. Sinar matahari yang sebenarnya dan sangat bermanfaat buat kita. Tapi, di sini adalah sinar dari layar smartphone. Terang, iya, jelas, tapi hangat, enggak sama sekali. Bikin ngerasa hidup, enggak juga. Malah kebanyakan justru bikin kamu mati rasa. Kita sibuk banget, aktif banget, tapi hati kecil kamu tahu. Kamu kayak lagi jalan nggak kemana-mana. Karena sinar dari dunia digital ini terlalu terang, saking terangnya sampai bisa membutakan. Dan yang lebih bahaya lagi adalah kehangatan dalam diri kamu sendiri sebagai manusia bisa perlahan ikut hilang. Kamu pikir medsos, media sosial itu diciptakan buat bantu kamu terkoneksi? Nope. Tujuan sebenarnya supaya kamu betah di sana berlama-lama dan akhirnya kembali lagi. Algoritma mereka nggak tanya apa yang baik buat kamu, tapi apa yang bisa bikin kamu terus mantengin layar. Mereka paham betul kelemahan manusia. Rasa penasaran, takut ketinggalan atau FOMO, butuh pengakuan dan butuh eksistensi. Makanya muncul tuh notifikasi warna merah. Konten-konten yang kayak kebetulan padahal hasil observasi dan manipulasi yang sangat halus. Kamu kehilangan fokus bukan hanya karena kamu lemah. Tapi karena sistem di sekeliling kamu saat ini memang dirancang untuk bikin kamu buyar. Hari ini semua orang punya mikrofon. Tapi cuma sedikit yang benar-benar punya pesan. Setiap hari dunia seakan-akan berteriak, lihat aku, dengerin pendapatku, validasi aku. Dan tanpa sadar, kamu juga ikut-ikutan teriak. Padahal, kadang kamu bahkan gak tahu sebenarnya mau ngomong apa. Kita kehilangan keheningan. Padahal dari situlah sebenarnya fokus itu lahir. Fokus butuh ruang, fokus butuh diam, dan fokus butuh kamu hadir sepenuhnya. Coba deh bayangin dulu hal seperti ini. Kamu lagi ngerjain sesuatu, gak ada notif, gak ada dorongan buat ngecek yang lain dalam tanda kutip. Cuman kamu dan tujuan kamu yang terlihat sangat jelas. Dalam momen tersebut, waktu kayak melambat, kerjaan lebih cepat selesai, kualitasnya meningkat secara signifikan, dan ada rasa puas yang dalam banget. Itu bukan cuma sekedar kerja efektif. Itu disebut momentum. Dan momentum tersebutlah yang sering disebut orang-orang sebagai keberuntungan. Fokus bukan soal cepet-cepetan. Fokus itu soal hadir sepenuhnya. Dan ketika kamu hadir sepenuhnya, hasilnya juga akan ikut berubah. Dunia ini memang bising. Dan akan terus bertambah bising. Kamu gak bisa nunggu dunia jadi tenang. Tapi kamu bisa belajar untuk jadi lebih tajam. Kamu gak harus tahu semuanya. Serius. Kamu cuma perlu tahu mana yang penting.
Kamu gak perlu lihat semua hal, tapi kamu hanya perlu melihat dengan jelas. Ini bisa hanya terjadi saat kamu ngambil satu hal yang udah lama kamu serahin keluar sana, yaitu perhatian kamu. Karena saat kamu ambil kembali perhatian kamu, kamu sedang mengambil alih kendali atas hidup kamu sendiri. Kita lanjut ke bagian kedua.